Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan membahas mengenai pembebasan bea masuk. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UU Kepabeanan. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke daerah pabean. Tarif adalah sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara atau pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang-barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam UU Kepabeanan. Tarif bea masuk. Yang pertama ada tarif spesifik, yaitu tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Perhitungan dalam tarif ini dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif pembebasannya. Yang kedua ada tarif ad valorum, yaitu tarif yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif bea masuk suatu barang impor dengan nilai pabeannya. Yang ketiga ada jenis bea masuk. Bea masuk anti dumping yaitu bea masuk tambahan yang dikenakan kepada barang impor di mana harga ekspor barang lebih rendah dari harga normal di pasar domestik. Lalu ada bea masuk imbalan. Jenis bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor di mana ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor atas barang tersebut. UU Pembebasan Bea Masuk salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 175 PMK 04/2021 tentang pembebasan bea masuk impor kembali barang yang telah diekspor. Peraturan ini sebelumnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 PMK 04/2007 tentang pembebasan bea masuk dan atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor. Peraturan dibuat guna untuk lebih meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan modernisasi sistem, mendukung nasional logistik ekosistem serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa. Barang yang diekspor kembali dan mendapatkan pembebasan bea masuk adalah barang dalam kualitas yang sama, barang dalam keperluan perbaikan, dan barang dalam keperluan pengerjaan dan pengujian. Berikut adalah syarat pembebasan bea masuk untuk barang yang diekspor kembali dengan barang dalam kualitas yang sama. Syarat pembebasan bea masuk. Pertama, importasi dilakukan oleh orang yang sama. Kedua, barang dapat diidentifikasi barang yang sama saat ekspor. Ketiga, impor kembali dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yang keempat, terdapat dokumen terkait barang diimpor kembali. Pembebasan bea masuk diberikan atas impor 1. Barang perwakilan negara asing dan para pejabat yang bertugas di Indonesia. 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas di Indonesia. 3. Barang contoh yang tidak diperdagangkan. Dan keempat, barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama saat ekspor. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor diberikan kepada barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Yang kedua, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. Yang ketiga, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin. Dan yang keempat, barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang tunjuk untuk umum. Penangguhan bea masuk. Kemudahan berupa penangguhan bea masuk diberikan atas barang yang ditimbun di TPB. 1. Ada gudang berikat. 2. Kawasan berikat. Ketiga, tempat penyelenggaraan pameran berikat. Yang keempat, toko bebas bea. 5. Tempat lelang berikat. Dan keenam, kawasan daur ulang berikat. Dokumen untuk pembebasan bea masuk. Yang pertama ada identitas importir, kedua rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai barang yang diminta bebas bea masuk. Yang ketiga tujuan barang untuk diekspor sesuai syarat barang yang dapat diekspor. Yang keempat kantor pabean tempat pengeluaran ekspor. Dan yang kelima nomor tanggal pemberitahuan pabean ekspor atau butik ekspor. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua.